Red Abah Channel. Sekarang Belakangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah wal makna wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allamal ilma baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi khairun min ayyusoliya alfa raka'atin tatawu'an. Wa qala aidan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sadaqallahul aliyul azim. Hadratal mukarramin, segenap hadirin jamaah ta'lim mushollah at-tahiriyah, para sepuh, para asatid, para hujaj, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para bapak, para pemuda, khususnya pengurus musholah Al-Mukarram, Bapak Ustadz Ahmad Asrori beserta jajaran, muratibil acara dan juga donatur kita, Bapak Haji Adan selaku Ketua RT 01 RW 03, dan juga tamu kita ya Bapak Ustadz Slamet Riyadi dan Bapak pengurus RW 06 Rusun, yaitu Bapak Haji ya Slamet Riyadi dan Bapak Ustadz Sutarjo Ketua Panitia. Ya insyaallah nanti kita ada undangan kajian di sana. Al insanu bitaghyir wallahu bitakdir. Manusia punya rencana, Allah yang punya ketentuan. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana dan cita manusia diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang alhamdulillah sampai pada malam ini kenikmatan dan kenikmatan terus diberikan kepada kita hingga kita bisa melakukan berbagai aktivitas baik di siang hari, di malam hari, di tengah-tengah lelah dan letih. Saudara-saudara masih sempat mengunjungi majelis ta'lim. Ini karena kita merasa punya kewajiban dan sekaligus punya kebutuhan, baik kebutuhan dunia terlebih kebutuhan akhirat. Karena kalau di dunia kita butuh, begitu berhasil langsung dinikmati. Orang bekerja dibayar harian, pagi kerja, sore gajian, langsung bisa dinikmati. Tapi kalau urusan akhirat mah tidak bisa dinikmati karena nanti kenikmatannya adalah di akhirat. Dan tidak akan sampai ke akhirat kalau orang tidak mati. Lantaran mati itu bertujuan pindah alam. Dari alam dunia menuju alam barzah. Dan harus berpisah yang namanya jasad dengan ruh.
Makanya kenapa badan nggak dibawa-bawa ke sana? Ribet tuh. Kalau ke akhirat bawa-bawa badan mah, ntar pengen ngopi lagi. Ntar si Aceh mah kesana ngaliwat deh, bah. Emang ada jengkol di alam barzah. Makanya kenapa roh doang yang pergi ke sana? Karena dia nggak mau ribet, nggak mau susah. Kalau bawa-bawa manusia kan punya perut manusia, makanya ruh dengan jasad itu beda. Ya, kalau sampai jasad diikut sertakan, pertanyaannya mau naik pesawat apa menuju alam barzah? Mau lewat mana? Nah, makanya jasad dibuang ke kuburan, rohnya tinggal di alam kubur. Nah, sehingga ini alam kubur adalah alam penantian sampai datangnya hari kiamat. Makanya begitu dibangkitkan dari alam kubur, itu sesudah kiamat, barulah digiring ke alam mahsyar, ya. Dan seterusnya yang ada di dalam kitab, yaitu aqaid dalam kitab tauhid, Tizan Daruri dan juga Jauhar Tauhid menerangkan tentang perjalanan manusia ba'dal maut, setelah terjadi kematian. Maka semua orang diingatkan melalui pengajian. Di dalam pengajian ini 75% mengingatkan kita adalah tazkiratul maut, mengingatkan semua manusia bahwasanya semua kita akan didatangi oleh malakal maut. Bagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan? Ainama takunu yudrikumul maut. Di mana saja kalian berada, di kota, di kampung, di gunung, di laut, di darat, yudrikumul maut, semua akan ditemui oleh Israel. Ngapain Israel nemuin kita? Mau dibawa kita, diajak kita. Walaupun kita nggak mau nolak, nggak bisa menolak. Lantaran itu sudah menjadi keputusan Allah. Makanya kita semua akan didatangi oleh malakal maut. Kata Allah, walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kamu diam di dalam gua, di lapis benteng, tidak sulit malakal maut untuk menemukan manusia, walaupun manusia bersembunyi. Jadi nggak ada tempat sembunyi dari malakal maut. Maka takut bukan mati yang harus kita takutkan, tapi takut kalau mati belum punya bekal. Itu macam aing mah neka Sukabumi kunaon bising paeh di Jakarta meloba Covid. Bahasa tangkad itu paeh. Akhirna di mana-mana mati, kullu nafsin da'iqatul. Nah, oleh karena itulah hadirin jamaah rahimakumullah, buat kita bukanlah kematian yang ditakutkan, tapi takut kalau kita ini belum punya ongkos, belum punya biaya. Jangankan pulang akhirat, pulang kampung aja kalau nggak bawa bekal, puyeng jauh gak pase aja pemajikan. Pamail lamun balik daripada aing teh teu boga duit mending ulah balik. Sebab lamun balik teu mawa duit, cekcok urusanna. Gitu. Lebih cekcok deui lamun datang ka ditu pamajikan teu salat. Nah, diut kana hulu. Mantak Agus mah pinter lamun balik nanya heula, "Mama udah salat belum?" Cek pamajikanna, "Waduh, lagi enggak salat, Pak." "Ya udahlah, kalau begitu Bapak ngirimin aja." Kebalik tuh jadi. Aduh, ya, percuma cenah aing balik. Dasar jubur deet. Cikande balik bae. Presap we balik. Jadi suka dia deui. Itu, ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kita kepada materi yaitu Fathul Qorib dalam fikih, yaitu halaman 151, ya, halaman 151, kitab tentang hukum zakat, ya. Kemarin selesai membahas tuntas tentang semua urusan sholat.
Dan sekarang pindah rukun, ya, pindah kepada rukun zakat, salah satu rukun Islam berurutan. Ya, nanti beres zakat puasa, beres puasa haji, ya, dan seterusnya. Baik, kita buka halaman 151 di kitab zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wangsur alaina rahmataka ya dzal zalali wal ikram. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, kita awali membahas dan sekaligus membuka salah satu rukun Islam, yaitu zakat, ya. Kalau tidak ada zakat, maka rusak kehidupan manusia. Sebab yang namanya konstruksi bangunan agama harus syarat-syaratnya didirikan. Sebagaimana rumah, ruko, masjid, musolah, bangunan, kalau tidak ada konstruksi bangunan, maka rungkad urusannya. Tidak ada kekuatan kalau tidak ada pondasi yang kuat. Mau berapa lantai pun bangunan ke atas, itu tergantung cakar ayam. Kalau cakar ayamnya kuat, maka berapa lantai pun ke atas kuat. Begitulah Islam, tergantung kekuatan syahadat. Kalau dasar pertama syahadatnya kuat, maka akan meningkat menjadi tingkatan sholat. Di atas sholat ada zakat, di atas zakat lantai 4 ada puasa, di lantai 5 ada ibadah. Maka semua akan tersusun rapi jikalau syahadatnya kuat. Maka syahadat inilah yang mampu membawa kepada keislaman dan keimanan hingga menjadikan takwanya manusia kepada Allah Subhanahu. Kalau kita cuman berdasarkan dan membanggakan suatu agama, tidak ada apa-apanya. KTP Islam, sholat kagak, ngaji kagak, itu namanya Islam KTP. Dan itu sudah banyak. Bahkan Indonesia sendiri sangat bangga kalau bicara, Islam terbesar di dunia adalah Indonesia. Pret. Emang aing teu nyaho. Kiai mah nyaho, sebab tiap hari keliling di lapangan, mana beungeut nu ibadah, mana beungeut haram jadah. Nyaho kabeh. Mana nu sok salat, mana nu tilok. Saya nyaho di wilayah mana nu salat, mana nu salat, ngan eta mah rahasia pada urangna bae. Ya enggak tahu mah kasih tahu. Ya. Karena saya sering bicara, seandainya umat Islam di masing-masing wilayah pada sholat nggak muat musola segede gini, masjid nggak muat. Kenapa? Bayangkan ketika kita pengajian, ketika sholat, dan ketiga bagi sembako. RT masih riba, atau RT menyaho. Kalau bagi sembako mau semua satu kakak. Satu RT itu satu kakak ada berapa? Satu kakak ada 5. Enggak, satu RT berapa kakak gitu? 65 Tuh, 65 satu RT. Sedangkan kita satu musolah bisa 2-3 RT. Satu RT full aja udah nggak muat 65. Bisa 80 ya? Bisa 80. Tuh, ya. Nah, maka oleh karena itu di dalam konstruksi itu dibangun. Makanya kata Nabi, Bunyal Islam ala khomsin. Dibangunnya Islam dengan 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Tapi kan kalau bicara haji sama zakat sama puasa mah pisahkan dulu. Sholat aja dulu intinya. Kenapa? Haji mah kudu bayar. Dan harus di Mekah. Kudu pakai paspor. Kudu pakai duit. Ribet lah urusannya haji mah. Zakat atau kudu punya duit, kalau nggak punya duit apa yang mau dizakatin?
Puasa harus bulan Ramadan, kalau nggak ada Ramadan nggak ada kewajiban. Nah, sholat mah nggak mengenal hari, nggak mengenal bulan, nggak mengenal tempat, nggak pakai paspor, nggak pakai duit. Tapi banyak yang ogah, padahal murah. Yeay. Pergi haji mah pakai duit puluhan juta, apalagi plus mah 300 juta. Udah gitu naik pesawat, nyawa taruhannya juga. Bagaimana nyawa taruhan? Ya kalau pesawatnya jatuh, paeh pan. Tuh. Tapi kan sholat mah nggak ada resikonya. Iya, nggak ada. Bahkan orang cuman berwudu, kemudian waktunya cuman 5 menit, tidak membebankan. Tapi aneh, walaupun ini tidak jadi beban, tetapi pada hakikatnya dengan sendirinya bahwa sholat itu justru menjadi beban kepada manusia. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kata Allah, sesungguhnya sholat ini menjadi beban karena berat. Mana buktinya berat? Kepala manusia walaupun tidak sampai 50 kilo tapi dipakai sujud Tapi kenapa besi yang jumlahnya ratusan ton bisa diangkat dengan beko, bisa didorong dengan perkelip, tapi kenapa kepala manusia walaupun diperkelip nggak bisa sujud kalau tidak mendapatkan hidayah? Jadi seperti itu. Tapi kalau udah dapat hidayah mah kata Allah illa 'alal khashi'in, kecuali mereka yang sudah khusyuk, yang sudah luar biasa imannya, maka apapun yang terjadi tetap mereka akan mendirikan salat ya. Kemudian selanjutnya zakat. Apa itu zakat? Wahia lugotan an-nima'u wa syar'an ismun limalin mahsusin ala wajin mahsusin. Dari segi bahasa, zakat itu artinya berkembang dan tumbuh. Sesuatu yang berkembang karena tumbuh. Sesuatu yang tumbuh pasti berkembang. Kan kita menanam nih, menanam pohon. Tumbuh dulu, baru berkembang. Setelah berkembang berbuah. Setelah berbuah dinikmati. Nah, ini proses hidup. Orang ini enggak nanem, enggak apa, nunggu-nunggu panen. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Dia melak henteu nungguan panen. Nu melak ge kadang-kadang teu panen-panen. Apa artinya? Artinya dia tidak ibadah, tidak menjalankan syariat, tapi ngomongnya pengen ke surga. Kan belum. Yang ibadah aja tidak ngomong-ngomong surga, tidak ngarep-ngarep surga. Kenapa? Yang tidak berhak malah ngomong. Yang haknya aja tidak menuntut. Kenapa yang tidak berhak malah menuntut? Jadi bukan berarti kita ini ibadah pengen ke surga. Bukan. Justru kita ibadah menggugurkan kewajiban. Yang kedua mengharapkan ampunan aja dulu karena kita banyak dosa. Jangan dianggap dengan sholat kita, dengan ngaji kita ke surga. Lah, berarti murah amat surga. Hanya bisa ditebus dengan sholat. Nggak bisa. Karena Allah memasukkan hambanya dengan rahmat, magfirah, dan ridhonya. Tapi Allah akan menurunkan 3 itu apabila manusia mentaati dan mensyukuri nikmat Allah subhanahu. Ya. Menurut istilah fikih, zakat itu nama harta khusus yang diambil dari harta khusus. Tidak setiap harta wajib zakat, maka ada harta yang khusus yang wajib dizakati. Maka di sini nanti akan dibahas harta apa saja yang wajib mengeluarkan zakat. Kalau misalnya kita bukan harta yang khusus, berarti tidak wajib zakat. Karena yang diambil itu yang khusus. Cara yang khusus diberikan kepada kelompok tertentu. Zakat wajib dalam 5 harta benda. Jadi di luar 5 mah ini tidak wajib. Karena kan kekayaan manusia itu beda-beda sumbernya. Ya, ada yang dari dagang, ada yang dari tani, ada yang dari kerajinan, ada yang dari gaji, ada yang dari korupsi, ada yang dari tuyul. Macam-macam. Ini kan lagi ngitung nih. Macam-macam, ya.
Nah, ini macam-macam orang kaya, tapi beda-beda cara untuk mendapatkan harta. Lalu harta yang mana yang wajib mengeluarkan zakat? Maka ada 5 di sini. Yang pertama yang wajib mengeluarkan harta zakatnya adalah harta dari binatang ternak. Ya, seandainya musonib mengungkapkannya dengan kata-kata na'am, raja kaya, maka yang demikian itu lebih utama karena lebih khusus daripada kata masyai, hewan ternak. Sementara pembicaraan yang dikehendaki di sini adalah yang lebih khusus, yaitu terdiri hewan dari kambing, sapi, onta atau kerbau. Itu pun ada persyaratan dan kerukunannya. Itu ya. Yang kedua, harta yang wajib dizakatin kalau sudah banyak adalah asmanu urida biha dzahabu wal fiddah, yaitu 2 benda berharga, emas dan perak. Maka mewakili daripada yang lain, besi, tembaga, perunggu, kuningan, mutiara, intan, semua itu sudah diwakili oleh emas dan perak. Takut ada yang nanya nantinya, kok itu permata, mutiara enggak dijakatin? Ini wakilnya, emas dan perak. Dan setiap harta bukan berarti tidak ada zakat, cuman nanti dikias. Misalnya begini, kalau dia punya emas dan perak, standar cukup nisab, berarti wajib. Tapi bagi yang tidak, dia jualan. Misalnya buah-buahan, anggur, korma. Lalu dia dagang jengkol. Apakah jengkol wajib zakat? Bukan jengkolnya yang dizakatin, hasil dari jualan itu. Jeruk enggak wajib zakat, tapi hasil jual beli jeruk wajib zakat. Nanti semua akan dilimpahkan kepada tijaroh, yaitu jual beli, ya. Makanya emas dan perak ini 2 benda yang sangat dibangga-banggakan. Apalagi perempuan sangat cinta kepada emas. Makanya saya selalu ngomong kepada perempuan, kalau pengen emas murni, nikah sama orang Jawa. Asli itu mah. Ya, itu. Kalau sama orang Sunda mah nggak bakalan dapat emas. Nu aya karatan bengges. Iya. Saya boro-boro 24 karat. Sekarat aja saya nggak mau. Iya, perempuan mah pengennya kan 24 karat. Saya mah boro-boro 24 karat. Sekarat aja ogah aing mah. Coba. Maka wanita-wanita akan senang dengan mas kawin. Makanya jangan memberi mas kawin seperti seperangkap alat sholat, apalagi cuman sholawat. Weh, mau nggak perempuan mas kawinnya sholawat? Nabi Adam aja sholawat. Nabi Adam menikahnya di surga. Di surga mah semuanya serba emas. Sendalnya emas, bajunya emas, ranjangnya emas, semua alas-alasnya emas. Nggak perlu mas kawin pakai emas. Makanya mas kawinnya baca sholawat. Lah kita nikahnya di dunia, mas kawinnya sholawat, lalaguanan. Begitu ditanya, dek, mas kawinnya sholawat. Sholawat mah gue juga sering. Terus, ini apa mas kawinnya? Seperangkap alat sholat. Apa isinya? Mukena, sajadah. Lah, itu mah gue juga punya. Berikan sesuatu yang ada nilai hartanya. Ya, sebab kata Nabi, kalau kamu nikah, berikan mas kawin yang besar. Kalau kamu suatu saat susah, jadikan modal mas kawinnya. Tuh, itu. Makanya mas kawinnya Ji 500 gram. Nanti buat modal bengkel. Itu, ya. Tapi kita jangan ngarep-ngarep susah, jangan. Maksudnya suatu saat kita nanti kesulitan, bisa itu dijadikan modal buat usaha. Jadi dari kita untuk kita, luar biasa. Ngutang boleh enggak? Boleh, karena itu ngutang boleh, tapi harus dibayar.
saya terima nikahnya Yanti Bisi Rasiman dengan mas kawin batu 5 kibik ngutang. Boleh, boleh. Kapan bayarnya? Ngambil aja di material nyicil. Gitu. Jadi intinya mas kawin bukan rukun. Mas kawin syarat. Disepakati oleh pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Andai kata tidak pakai mas kawin atau tidak ada masalah, nikah mah sah-sah saja. Ya, karena tidak termasuk rukun, begitu, ya. Nah, yang ketiga, harta yang wajib dizakatin adalah tanaman-tanaman, yakni makanan pokok. Kalau di Indonesia makannya nasi, berasal dari beras, dan beras asalnya dari padi. Nah, inilah para petani yang mencapai nisab, mencapai syarat, maka nanti kalau sudah nisab wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau tidak, ya udah, apa yang mau dizakatin? Kalau cuman pas-pasan buat makan. Karena zaman sekarang lebih gede biayanya tani daripada keuntung. Udah semakin habis, sawahnya juga udah beak, dipakai tol, dipakai perumahan. Makanya kalau kita ingat lagu Qasidah Nasidaria, dulu sebelum tahun 2000 itu sudah dinyanyikan. Iya. Tahun 2000 kerja serba mesin, bergawan berlari menggunakan mesin. Bener, pakai motor, pakai mobil. Dulu mah tahlilan dari kampung ke kampung, jalan kaki. Kenapa? Motorna. Sekarang mah 1 RT aja. Mau tahlilan ngeriung pakai Kenapa? Motornya ada. Ya kalau nggak dipakai kan sayang. Udah gitu mengkredit lagi. Nah, gitu ya. Beda. Makanya orang dulu sehat-sehat. Kenapa? Nggak ada asam urat. Lantaran jalan kaki kuat. Memikul beban kuat. Olahraga kuat. Sekarang mah serba diganti dengan mesin, makanya jarang gerak badannya, beda dengan dulu, ya. Makanya makanan dulu dengan makanan sekarang beda. Makanya sekarang mah banyak sekali penyakit karena konsumsi yang kita makan setiap saat di dalamnya sudah mengandung obat pengawet. Apalagi orang-orang kita sekarang, mohon maaf, belanjanya pengennya Alfamart, Indomar, meli odol hiji ge Indomar bela laguanan. Neka mana Gus? Indomar naon meli odol. Giliran ngahutang mah kata tangga. Aduh, kita makan begitu, ben. Keren banget lah, keren. Indomar, Alfamart. Giliran ngutang mah sama warung tetangga. Aduh, salah DB urang tah. Ya. Yang keempat, harta yang wajib dizakatin asimaru, buah-buahan, yaitu korma dan anggur yang sudah dikeringkan. Makanya kuat orang Timur Tengah, sebab makanan pokoknya dulu adalah anggur dan korma. Makanya nggak ada asup angin, nggak ada sakit perut, nggak ada mencret, lantaran makannya anggur kering dan korma. Orang Indonesia kenapa masuk angin atau kejo? Ya kejo mah basi. 2 poe bae basi, nyeri beteng. Tuh, makanya kita nggak kuat lantaran makanan pokoknya yang basi. Sedangkan yang namanya korma anggur makan tahunan juga awet dikeringkan. Nah itu tergantung makanan Tapi sekarang mah alhamdulillah ya udah mendunia. Dari Sabang sampai Merauke Indonesia dulu beda-beda makanan pokok. Sekarang mah hampir rata kejo kabeh. Ya, di dunia aja udah mengenal kejo. Pokoknya geus nyaho kana kokobok kuari mah. Baheula mah pan orang Timur Tengah mah teu kudu kokobok ngedahar korma ieu. Itu, sekarang mah geus kokobok. Ngan kitu. Kalau orang Indonesia mah makanya begini nih. Kalau orang Arab gitu. Udah gitu sangunya sangu mandi, sangu kebuli. Kalau makan nyuapnya begini. Udah gitu jenggotnya panjang, eta remeh nempel kabehna jenggot. Udah gitu nggak nawarin lagi. Cak aing ieu mah budak gebleg ya. Kambing 1 makan 5 orang diboboko nampan, nggak ada basa-basinya. Itu ketika kita
lagi ada di Arafah. Ketika lempar zumroh di sana, lalu makan di Mina, maka ada orang-orang Arab jenggotnya panjang, makan kambing 1 nyiru 4 orang. Kalau orang Indonesia itu cukup untuk 20 orang. Model kita cukup 20 orang mah. Iya mah kulimaan bebek kata. Tinggal tulang nabe ditinggalin coba. Ceng edan aja mah. Nawaran henteu. Padahal menajan nawaran gak ngogah sebenarnya mangan eta batu basa-basi ke. Ya, udah biarin, jangan dipikirin itu urusan orang tuh mah. Biarin tuh mah, ya. Kemudian yang kelima, harta yang wajib dizakatin adalah harta perdagangan, ya. Harta yang diperdagangkan, yang ada jual belinya. Masing-masing 5 hal tersebut akan dibicarakan nanti secara rinci. Nanti, bukan sekarang. Nah, kalau sekarang mah berarti panjang ngajinya yuk. Nanti katanya, insya Allah. Kan nanti akan timbul pertanyaan. Gimana kalau orang gajian? Gimana nanti kalau kontrakan, gimana kalau jual beli bisnis. Nah itu nanti juga akan ada pertanyaan dan pasti akan ada jawaban. Nah sebelumnya itu kajian kita, insya Allah disambung lagi Kamis mendatang. Semoga Allah memberikan sehat panjang umur. Ini saja, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.